Bagi kamu yang sudah pernah menjadi anak rantau, kehidupan di kos pasti menyisakan kesan istimewa di hidupmu. Walaupun perkaranya sesederhana hidup terpisah dari orang tua, status merdeka ini melahirkan banyak cerita yang tidak bisa dianggap biasa. Apa saja sih sebenarnya seluk-beluk kehidupan anak kos yang menyebabkan mereka spesial? Permasalahan serta pelajaran hidup apa yang kerap mesti mereka hadapi sehari-hari? Yuk, simak video ini sampai selesai. Di kos, kamu belajar bahwa di dunia ini tak ada kepemilikan yang abadi. Sandal jepit saja harus berbagi. Selama ngekos, sudah berapa kali kamu kehilangan sandal jepit? Mungkin udah gak bisa atau malas kamu hitung lagi. Gak cuman pas Jumatan di masjid aja sandal jepitmu yang rawan hilang. Kos pun bisa jadi TKP hilangnya sandalmu. Mulai yang paling murah atau yang lebih wah. Ya udah, gak apa-apa. Namanya juga nasib. Hitung-hitung jadi sadar, di dunia ini gak ada yang namanya kepemilikan abadi. Sandal jepit aja harus berbagi. Ngekos juga mendidikmu bersabar di tengah emosi. Contohnya waktu rebutan parkir dan antri pakai kamar mandi. Jam 6 pagi, kamu bangun karena tiba-tiba kerasa kebelet. Karena udah hampir nggak tahan, kamu sedikit lari ke kamar mandi. Di kos emang kamar mandinya ada 4, tapi yang layak pakai cuma 2. Kamu pun bergerak cepat menuju yang paling dekat. Akhirnya kamu lari ke kamar mandi yang satunya, di lantai atas. Begitu sudah masuk, sadarlah kamu kalau keran airnya mati total. Padahal gak ada persediaan air di bak. Waduh, hal yang mirip-mirip ngeselinnya juga kadang terjadi dalam hal parkir. Udah capek-capek harus ngelewatin jalur parkir yang sempit, senggol spion motor sana-sini, spot parkir favorit kamu udah diambil orang. Kos emang pendidikan sabar. Hidup sebagai anak kos memaksa kamu kreatif. Setrika, buat bakar roti aja. Dengan hidup di kos, kamu gak cuma belajar mandiri, tapi juga dituntut selalu kreatif. Saat tanggal tua datang, tapi kamu ingin tetap memakan makanan yang enak, kamu harus memutar otak untuk menemukan suatu cara. Mau makan roti bakar buat sarapan? Beli aja roti tawar biasa di supermarket terdekat dan bakar dengan pakai setrika baju. Mungkin kamu pernah melakukan ini. Baju dipinjam teman kosan dan gak dikembalikan. Inilah pelajaran merelakan. Saking eratnya persahabatan antara kamu dan anak kos yang lain, pinjam-meminjam di antara kalian adalah suatu hal yang wajar. Tapi yang gak kalah wajarnya adalah meminjam tanpa mengembalikan. Ibaratnya merelakan barangmu yang sudah dipinjam satu orang adalah sama dengan merelakan dipinjam semua orang hingga waktu yang tak ditentukan. Kamu juga mulai paham arti kebersamaan. Waktu teman kosan rame-rame ngabisin makananmu. Pepatah Jawa mengatakan, madang ramadang sing penting kumpul. Makan gak makan yang penting kumpul. Tapi anak kos mah beda. Madang karo kumpul, alias ngumpul di kamar yang ada makanannya. Gak apa-apa, dengan begini kamu jadi gak pernah sendiri dan kesepian. Karena harus tetap melek saat temen nebeng nonton TV, kamu pun dilatih untuk pandai menahan diri. Kalau di kamarmu ada TV, mungkin hampir setiap malam kamu jadi langganan buat nonton acara TV bareng-bareng. Masalahnya, terkadang temenmu yang main ke kamar emang gak kenal waktu. Saat kamu sudah terkantuk-kantuk ingin segera tidur, temenmu masih asik nonton siaran TV. Atau mungkin lagi seru-serunya main game di komputermu. Disinilah kesabaranmu diuji. Kamu juga harus pandai-pandai menahan diri supaya persahabatan kalian tetap utuh. Kehidupan koslah yang akhirnya membuatmu tahu arti berbagi. Berbagi pasta gigi dan sabun mandi. Selain berbagi makanan, sandal, dan baju, anak kos juga biasanya berbagi alat mandi, selain sikat gigi. Saat krisis di tanggal tua dan uang bulanan tak kunjung datang, kamu cuma bisa ngandelin teman sekos untuk minta setetes sampo dan secuil pasta gigi buat mandi. Lumayan buat ngirit. Tinggal di kos juga mengajarkan kamu makna usaha keras. Berusaha tidur nyenyak ketika kamar sebelah asik gitaran keras-keras. Hidup di kos juga mengajarkanmu pentingnya gotong royong ketika harus mengantarkan teman walaupun bensin mepet. Ketika kamu ulang tahun, siap-siap jugalah menerima kejutan paling gila dari teman-teman kosmu. Entah itu dilempar mainan tikus dari karet, diikat kedua tangannya dan ditutup matanya, diguyur air, atau bahkan dikunci di dalam gudang dan ditinggal sendirian.
Kejutan ulang tahun dari teman-teman kos kamu adalah salah satu kejutan paling gila yang pernah kamu terima. Tingkah-tingkah mereka menjurus ke hal-hal menjijikkan atau bahkan berbahaya. Dan kamu harus pasrah menjalani itu semua hanya karena kamu ulang tahun. Gak berhenti di situ saja, setelah membuatmu tersiksa dengan kejutan mereka, mereka malah minta ditraktir. Bahkan kayaknya sipir penjara di Guantanamo yang suka nyiksa tahanan aja nggak pernah minta ditraktir deh. Walaupun iseng dan jahil ke satu sama lain, kalian akan tetap saling membantu ketika salah satu dari kalian harus berurusan dengan bapak atau ibu kos. Saling membantu juga penting dalam kehidupan anak kos. Intinya, kamu harus siap sedia memberikan bantuan kepada temanmu yang membutuhkan karena kamu nggak tahu kapan kamu akan balik membutuhkan bantuan mereka. Di saat-saat sulit seperti jatuh sakit, anak kos akan mengerti nikmatnya tinggal di rumah bersama keluarga. Ketika kamu terbaring sakit di rumah, akan ada ayah, ibu, atau pembantu rumah tangga yang bisa merawatmu. Jika tak ada yang menungguimu di rumah, sup hangat dan makanan lezat akan selalu tersedia untukmu. Ya, minimal kamu akan diberi uang untuk memanggil delivery. Tak perlu khawatir dengan biaya dokter dan obat, karena kamu bisa langsung dibawa ke dokter keluarga. Berbeda jika kamu tinggal jauh daripada mereka, belum tentu kamu akan langsung pergi ke dokter. Uang dari mana? Apalagi kalau kamu tak punya asuransi. Ketika demam atau sakit flu memaksamu terbaring di atas kamar, belum tentu kamu punya teman yang bisa menungguin kamu hingga kamu sembuh. Alhasil, saat-saat sakit kamu akan lewatkan di kamar sendirian. Namun, di saat-saat yang sama, kamu paham bahwa keluarga tidaklah terbatas pada mereka yang kamu miliki di rumah. Kamu sakit kan? Sini aku beliin makanan. Gestur sesederhana itulah yang membuktikan bahwa hubungan kalian adalah lebih dari teman. Tanpa kalian sadari, kalian membentuk ikatan keluarga yang serupa di sini. Saling menjaga, saling mengawasi, dan terkadang saling menjahili. Memang benar kata orang, teman adalah anggota keluarga yang kamu pilih sendiri. Pengalaman sebagai anak kos membawamu ke tahap hidup yang lebih dewasa, yang lebih siap menghadapi segalanya. Masalah duit tiris di tanggal tua, lewat. Salah paham sama ibu kos, lewat. Kelaparan tapi malas keluar, kesepian gara-gara ngeliatin hujan, sendirian, kangen pulang, dompet dan laptop tiba-tiba kecopetan. Masalah apa lagi coba yang belum pernah datang ke kamu selama ini? Lulus dari kos akan membawamu ke tahap hidup yang lebih dewasa, yang lebih siap menghadapi segalanya. Kamu resmi jadi lebih mandiri, lebih sabar, lebih bisa diandalkan dan juga mengandalkan orang. Tanpa kamu sadari, sebenarnya kos adalah arena pelatihan. Ya, arena pelatihan kehidupan. Ketika kamu sudah mengakhiri kehidupan sebagai anak kos nanti, kamu tak akan pernah melupakan pahit manis masa-masa ini. Hidup 1, 2, 3, hingga 7 atau 8 tahun sebagai anak kos akan membuatmu tertempa dengan teman-teman yang menakjubkan, ibu kos yang kadang ajaib, hingga masalah pribadi yang kadang terlalu pelik untuk dijabarkan. Selalu ada kisah berkesan dari masa-masa hidupmu yang satu ini. Sepahit atau seasam apapun masa-masa itu, manis yang sudah kamu buat akan menjustifikasi segalanya. Apapun yang pernah kamu lalui, kamu akan selalu menyimpan cerita-cerita dari masa-masa ini. Nah, bagaimana cerita dan pengalamanmu hidup di kos? Silakan tulis di kolom komen. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video kali ini, silakan like ya, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak teman yang mendapatkan manfaatnya. Salam hebat, luar biasa.